Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, rekan-rekan sekalian. Pada video ini kita kembali membahas soal online pertama untuk seleksi atau tes BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tes tahap pertama ini biasanya itu akan dilakukan berdasarkan materi verbal ya, verbal dan kepribadian. Jadi kecerdasan dan kepribadian. Untuk kecerdasan sendiri itu terdiri dari beberapa submateri diantaranya verbal, analogi, kemudian numerik. Eh, dan untuk kepribadian biasanya itu berbentuk soal IPPS ya. Nah, untuk video kali ini kita sedikit membahas soal terkait dengan kecerdasan, yakni kognitif ya, kognitif potensi akademik untuk seleksi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal untuk seleksi BPJS Ketenagakerjaan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan terhubung otomatis kepada admin tryout dan bank soal untuk tes BPJS Ketenagakerjaan. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama untuk tes BPJS Ketenagakerjaan. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk menuliskan pilihan jawaban yang paling benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan yang pertama adalah sinonim dari kata ekliptika dalam konteks navigasi. A. Garis edar. B. Penumbra. C. Titik kulminasi. D. Lingkaran zodiak. Silakan untuk rekan-rekan, soal yang pertama ini jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita bahas rekan-rekan sekalian untuk soal potensi akademik atau kognitif ini ya. Sesuai dengan submaterinya verbal, maka langkah yang perlu rekan-rekan siapkan adalah banyak memahami perbendaharaan kata ya, perbendaharaan kata seperti kata-kata ekliptika ini. Jadi rekan-rekan bisa membuka kamus-kamus elektronik terkait dengan memahami pembenaran kata. Nah, dalam pertanyaan kali ini sinonim dari kata ekliptika dalam konteks navigasi itu adalah apakah A garis edar, B penumbra, kemudian titik kulminasi atau lingkaran zodiak. Nah, dari pertanyaannya ini kita sudah bisa menyimak bahwa ekliptika ini berhubungan dengan konsep navigasi ya, konsep navigasi. Nah, di sini kita lihat yang paling jelas yang berhubungan dengan konsep navigasi itu adalah garis edar ya. Jadi garis edar, penumbra, titik kulminasi, dan lingkaran zodiak itu sedikit jauh dari pemahaman konteks navigasi. Nah, ekliptika sendiri berdasarkan perbendaharaan dan kamus Bahasa Indonesia, ekliptika itu adalah garis edar titik sesuatu yang mengelilingi titik koordinat ya. Jadi ekliptika itu sama artinya dengan garis edar. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk soal yang pertama pilihan yang tepat adalah A, garis edar. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Jadi seperti ini tampilan tryout untuk tes BPJS Ketenagakerjaan. Rekan-rekan nanti akan disiapkan timer ya, sesuai dengan pedoman seleksi atau tes kognitif pada tahap pertama ini. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika Semarang itu sama dengan 195131181147, maka Luhut Utara itu sama dengan apakah A 122 123 21212011181, apakah B 12212321212120111181, ataukah C 1212321212112121, ataukah D 122123212120111181. Nah, soal ini biasanya disebutkan sebagai soal bahasa pandah. Silakan rekan-rekan. Untuk soal nomor 2, apakah jawaban yang paling tepat A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang.
Baik, langsung saja kita jawab untuk soal ini. Untuk soal ini, itu terlebih dahulu kita harus, eee, ya, mengkonvert, eee, abjad ke dalam angka. Jika S itu sama dengan 19, di sini kan S berarti 19. Nah, 19 sendiri ini adalah urutan di dalam abjad untuk S. Maksudnya seperti ini, A itu adalah 1 ya, B itu sama dengan 2. Jadi S itu sama dengan 19. Sehingga dengan demikian untuk kata, Lu Utara ya, L itu berarti urutan ke-12. Nah, di sini kita lihat semua urutan ke-12 ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sudah bisa mengkonvers satu persatu huruf yang ada di Luwu Utara ini ya, huruf yang ada di Luwu Utara dan nantinya akan membentuk satu susunan angka seperti yang ada di soal ya, persemarang. Jadi rekan-rekan jika menemukan soal-soal seperti ini nanti akan kita convert huruf yang ada di kalimat ke dalam angka ya, ke dalam angka. Jadi sebelumnya rekan-rekan harus sudah bisa menulis di selembar kertas jika memang dimungkinkan ada selembar kertas bisa menuliskan convert atau urutan ya, urutan abjad ke dalam huruf. Seperti ini B sama dengan 2. Jadi sisa diganti nanti untuk mengefisienkan waktu. Dengan demikian rekan-rekan sekalian untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah kemampuan numerik, yakni deret hitung. Tentukan angka kelanjutan. Ya, tentukan angka kelanjutan dari deret berikut 2, 5, 11, 2, 3, 4, 7. Apakah A 91, B 94, C 95, atau D 96? Silakan rekan-rekan sekalian, saya berikan kesempatan untuk menuliskan pilihan jawaban yang paling benar di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat rekan-rekan sekalian, pilihan jawaban yang paling benar kita bahas ya. Untuk pilihan jawaban yang paling benar atau soal-soal seperti ini adalah soal deret hitung. Terlebih dahulu kita harus memahami pola ya, pola deret dari angka 1 ke angka 2, kemudian ke angka 3, ke angka 4, dan ke angka 5. Kita lihat di sini ada angka 2 ke 5, berarti itu 2 kali 2 tambah 1. Lalu kita tes di angka kedua ya, 5 ke 11, apakah bisa seperti itu? 5 kali 2 tambah 1 berarti hasilnya sama dengan 11. Ternyata bisa. Ke angka keempat bisa ke seperti itu, 11 berarti 11 kali 2 tambah 1 ternyata bisa. Berarti eh, rumusnya adalah N kali 2 tambah 1. Jadi angka setelah angka kedua 47 adalah 47 kali 2 tambah 1 itu sama dengan 95. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah 95. Ya, di sini kita klik ya 95. Nah, rekan-rekan sekalian, di tryout ini rekan-rekan nanti setelah melaksanakan soal bisa mengklik selesai ujian, nanti akan nampak hasilnya ya. Di sini ada hasilnya, hasil tryout BPJS Ketenagakerjaan dan ada pembahasan lengkap. Sini kita lihat ada lengkap pembahasan. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket soal tes BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.